Tekson, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Oli. Selamat pagi. Semuanya. Pagi. Selamat pagi. Yes, bagi yang baru selamat bergabung. Pagi, Om. Oke, nah pagi hari ini kita secangkir kopi ya, secangkir kopi, secangkir cuan. Nah jadi pagi saya buat sekarang jam 8.30 untuk edukasi candle bayangan dan review saham yang akan dibeli. Betul. Nah, bagi yang masih baru ya, bagi yang baru gabung ya, untuk melihat suatu saham apakah akan naik, apakah akan turun, itu bisa dilihat dari candle bayangan. Apa itu candle bayangan dan di mana kita bisa melihat candle bayangan itu adalah jika kita menggunakan Heikin Ashi Chart. Fungsi dari Heikin Ashi Chart ini untuk melihat ya, atau untuk mengetahui suatu saham trennya akan naik atau trennya akan turun. Itu. Yang kedua untuk memprediksi harga. Itu fungsi dari Heikin Ashi Chart. Untuk melihat tren contoh seperti ini. Tren akan naik kalau candlenya mulai biru pertama. Contoh kayak gini. Biru pertama kayak gini. Itu trennya akan naik. Artinya apa? Ini waktunya beli. Kalau candlenya merah, itu waktunya jual. Karena apa? Trennya mau turun. Itu seterusnya. Biru beli, merah jual. Biru beli, merah jual. Dan seterusnya. Biru beli, merah jual. Itu fungsi dari Heikin Ashi Chart. Ini bisa dilihat di semua saham. Saham apapun. Entah itu saham blue chip, entah itu saham second liner. Ini. Misal saham blue chip sama. Inco, biru beli, merah jual. Biru beli, merah jual. Dan seterusnya. Jadi fungsi Heikin Ashi Chart untuk menentukan trennya. Untuk menentukan tren. Tren naik atau tren turun. Nah, kalau kita mau trading supaya mudah, ya di saat candlenya biru pertama kali itu beli, merah pertama kali jual. Biru beli, merah jual, dan seterusnya. Coba dilihat di sini. Berapa kali kegagalannya dan berapa kali keberhasilannya. Kalau yang gagal ada nggak? Ada. Contoh ini. Biru besoknya merah. Gagal. Artinya apa? Gagal ini untuk mengamankan modal kita. Supaya apa? Supaya tidak turun terlalu jauh. Jadi di saat candlenya merah, silakan jual. Walaupun minus nggak apa-apa. Paling minus 1-2% di sini. Atau maksimal 5% minusnya. Kalau kita konsisten, maka minus di portofolio kita itu nggak akan banyak. Gitu ya. Jadi harus konsisten. Biru beli, merah jual. Biru beli, merah jual. Yang gagal ada, ini gagal. Pasti minus nih saat dijual. Ini juga. Saat dijual minus. Tapi seminus-minusnya itu nggak banyak. Lebih banyak saat profitnya. Ini. Biru beli, merah jual. Berapa profit? Biru beli, merah jual. Biru lagi, beli lagi, merah jual. Biru beli, merah jual. Kalau profitnya besar, kalau minusnya kecil. Resikonya kecil. Gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, untuk memprediksi harga. Memprediksi berapa lama? Ya untuk hari ini aja. 1 hari ini. Bagaimana prediksinya? Ini. Ini sudah ada candle-nya. Oh ini, merah ini. Oh ini enggak kelihatannya. Ini contoh ini, Inco. Ini sudah ada candle-nya, tipis. Ini estimasinya, Inco hari ini minus 1%. Gitu. Atau SCMA. Ya, oke, yang saham yang mau kita beli nih. Yang untuk swing hari ini. SCMA, prediksinya hari ini bagaimana? Kita bisa lihat
di candle bayangan. Candlenya sudah ada, tapi volumenya belum ada. Jadi artinya apa? Ini dilihat open, high, low. Di situ ada harga. Harganya abaikan, tapi lihat persentasenya. Persentase kenaikan untuk SCMA hari ini 0,9. Kenaikannya 0,9%. Jadi buat swing oke. Penurunannya berapa? Kalau turun itu 0,23. Jadi bisa untuk swing. ASLC. Ini juga bisa buat swing. Jadi kalau kita mau melihat suatu saham, kenaikan hari ini berapa persen, itu lihat candle bayangannya. Kalau untuk yang trading cepat, nah, maka bisa kita lihat juga candle bayangannya. Ciri-cirinya apa? INDX. Kalau candle bayangannya di atas 10%, contoh kayak gini. INDX hari ini 11%. Kalau di atas 10%, itu cocok untuk fast trade. Trading cepat. Bisa juga kalau di atas 10% itu potensinya arah. Kalau hari sebelumnya candlenya biru pertama. Untuk INDX. Ini potensinya kenceng hari ini INDX. Cepat naik, cepat turun. Naiknya cepat, ya, turunnya juga bisa cepat. Nah, tapi kita punya estimasi di sini. Open, high, low, close. Di situ ada tulisan, lihat persentasenya. Kalau naik, itu naiknya bisa 11%. Kalau turun, minus 3%. Artinya, kita sudah punya ancer-ancer harga. Naik kenaikan atau penurunan. Gitu. Apalagi selis. Nah ini selis. Selis juga sama. 9% kalau naik, tapi juga bisa. Hari ini ARB juga bisa. Selis. Karena di situ low-nya min 6%. Yang BSJP kemarin apa? Kajen. Hari ini potensi naiknya adalah 12%. Tapi kalau turun bisa minus 7%. Artinya bisa ARB. Nah, dengan kondisi seperti ini cocok buat fast trade. Dan kita harus cepat untuk transaksinya. Selis nggak bisa ARB, Pak. Bedanya apa, Pak? Kajian sama selis? Bukan sama, Pak. Kajian Low. sama selis apa bedanya, Pak? Beda apanya maksudnya? Bedanya, pertama. Kita pilih selis kan, sementara sebenarnya yang high itu kan tinggian kajian. Kenapa kita pilih selis? Pertama, kajian kemarin ditarik naik saat penutupan. Oke. Kalau oke lah, kemarin kita sama-sama nggak tahu, misal hari ini misalnya pilih kajian, kenaikannya bisa 12%, high-nya, low-nya min 7%. Jadi artinya naiknya bisa 12%, turunnya bisa 7%. Satu. Selis. Sama. Naiknya 9%, turunnya min 6%. Artinya apa? Pergerakannya itu lebih kenceng kajen daripada selis. Kalau melihat dari speed-nya, high-nya. Kalau kajen itu di atas 12%, artinya kenaikannya bisa kenceng banget di awal. Kalau selis nggak begitu kenceng, karena cuma 9%, di bawah 10%. Tapi potensi turunnya sama-sama bisa ARB. Pilih kajian boleh nggak? Yang kemarin sudah punya kajian, hari ini tinggal siap-siap jual. Gitu. Jadi sesi awal nanti siap-siap jual. Yang punya kajian kemarin. Yang belum jangan beli gitu ya, Pak ya. Bukan jangan beli. Semua boleh beli, Pak. Semua boleh beli, tapi dipantau 100 stick sama 1 menit. Oh, waspada sekali ya. Ya, Itu nggak boleh langsung beli ya Pak pas market buka? Boleh Pak, langsung beli boleh, asal memantau. Ya, oke, tadi kan estimasinya ya, INDX list SCMA. Lalu bagaimana cara belinya? Nih cara belinya. Gunakan yang template
template yang 100 tick sama 1 menit. Misal apa? Kajen. Oke. Ini misalkan kajen. Kajen hari ini nih, sesi awal nanti, ini bisa langsung naik gini, gap up. Boleh beli apa enggak? Boleh. Asal kita melihat di sini. Di saat nanti candlenya sama-sama merah, di 1 menit dan 100 tick sama-sama merah, langsung sell. Itu 1. Selis bagaimana? Sama. Untuk yang fast trade, selis INDX mau kajian itu boleh. Selis di saat sesi pertama jam 9. Kalau candlenya sama-sama biru, langsung buy. Tapi kalau jam 9 tiba-tiba merah, bukan jam 9 merah gitu. Artinya apa? Turun. Jangan beli. Jadi kajen, INDX, selis, kalau jam 9.00 candlenya merah, jangan beli. Kalau biru, ya, kalau biru langsung buy. Kalau sama-sama biru. Ini NDX. Jadi nanti jam 9, kalau candlenya sama-sama biru langsung buy. Selain itu, apa yang harus diperhatikan selain candle? Perhatikan di sini, Pak. Ini ada RSI, ada stokastik. Kalau RSI-nya naik kayak gini, nanti stokastiknya turun kayak gini, jangan langsung beli. Sama kalau di sini juga. RSI naik ke atas, stokastiknya ini jangan langsung beli. Kenapa? Karena masih tarik-menarik antara mau ditarik naik atau ditarik turun. Tunggulah beli itu kalau kayak gini. RSI-nya mau naik, stokastiknya mau naik kayak gini. Di waktu yang bersamaan. Jadi di waktu yang bersamaan, kalau sudah serasi kayak gini, itu baru buy. Gitu. Siap. Jadi itu cara beli kalau kita mau fast trade. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Berarti Oli. Yes. Itu berarti emang harus dipantau betul-betul ya kalau mau sempurna ya. Betul, Pak. Hmm. Fast trade itu kan yang kita butuhkan kan kecepatan dan ketepatan di waktu yang pendek. Jadi kalau market buka harus dipantau dulu ya, Pak ya? Betul. Oke. Soalnya kadang-kadang yang RSI kita udah nggak sempat pantau Pak, apakah dia berlawanan, yang penting kelihatan biru langsung ambil dua-duanya. Ya. Kadang-kadang belum tentu gitu ya Pak ya. Iya. Makanya kadang ada yang gap up pagi-pagi kan, itu pasti RSI-nya naik, Pak. Stokastiknya turun. Nah, itu kalau kita langsung ambil, nggak lama kan turun. Iya. Oh gitu ya. Ya, sedangkan yang kita inginkan adalah setelah beli naik kan. Iya. Kalau kondisinya yang sesuai yang kita inginkan, setelah beli mau naik, ditunggu semua indikator serasi atau di waktu yang sama-sama indikatornya menginformasikan naik. Iya. Pak Oke. Holi, Ya, Bu. bagaimana cara Pak Holi dapat candle bayangan yang presentasinya tinggi kayak SLI sama indeks? Caranya adalah dari data top gainer kemarin. Kemarin data top gainernya apa aja? Ada yang tahu? Ayo, Kajen Pak, indeks. Kajen paling atas. ada kajian INDX ya kan? Ini Tapi kalau kita lihat sekarang, kalau jam 8 tadi kita melihat top gainer kemarin kan nggak ada. Ini kan kosong. Top gainer kan kosong. Kalau kemarin nggak sempat foto, nggak sempat screenshot dari data top gainer, hari ini apa yang harus dilakukan? Caranya adalah buka bot Telegram.
Kalau di bot Telegram, kita masih bisa melihat data top gainer. Nah, ini Jadi nggak boleh ya, Pak? bentar. Oke. Nah, kalau nggak sempat screenshot ya, nggak sempat foto hasil dari top gainer kemarin, maka kita bisa minta bantuan bot Telegram untuk menginformasikan yang top gainer kemarin. Contoh kayak gini, garis miring TG. Nah, maka akan muncul saham-saham 10 top gainer kemarin. Ada Kajen, INDX, PGLI, OASA, SLIS, ABMM, sampai OKAS. Baru kita cek satu-satuin. Kajen, berapa, kayak gini. Itu di Monica nggak bisa ya Pak ya? Di Monica nggak ada, belum ada Pak. Kalau di teman ada Pak yang sempat download. Di teman. Pak, kalau misalkan dari MOS itu top gain itu sudah di foto kemarin. Cara ceknya yang dipilih yang berdasarkan apa Pak? Oke, cara ceknya dari urutan pertama dicek satu-satu Bu. Misalkan kan tadi ada Kajen kan, Kajen kayak gini, Kajen. Nah, dicek ini, kan ada candle bayangannya. Ditulis Kajen high-nya 12%. Gitu. Volume jadi pertimbangan juga ya Pak? Volume kan nggak ada. Volume belum muncul. Waktu top gain itu Pak yang kemarin, jadi yang dipilih, kemudian dicek lagi hari ini, setelah jam 8, itu volume dipertimbangkan yang data kemarin. Nggak usah Bu, nggak usah. Volume nggak perlu. Kita melihat volume itu adalah kita mau berapa banyak sih kita mau belinya gitu. Gitu. Kalau maksimal belinya berapa? Di volume nggak perlu susah-susah saat ini kita pertimbangkan dulu. Tapi kita harus tahu ya, yang paling penting itu kita harus tahu saham ini kalau naik akan berapa persen, kalau turun akan berapa persen. Itu. Plus maksimal belinya harus berapa lot, maksimal ya. Cara untuk melihat maksimal belinya bagaimana? Menggunakan Monica. Contoh kayak gini. Menggunakan Monica. Contoh, BRIS maksimal belinya berapa? Di sini ada nih. Gunakan multiple trend line, lalu di kiri atas itu ada max buy. Nah ini. 1035 lot kalau mau beli BRIS hari ini. Maksimal. Jadi kita harus pertimbangkan kalau naik saham itu akan berapa persen, kalau turun berapa persen, dan berapa banyak lot yang akan kita beli. Itu. Oke, ada lagi? Silakan kalau ada lagi. Bisa Bu ya? Jelas ya maksudnya Bu ya? Jelas Pak, jelas. Oke. Oli, Ya Bos. kalau INDX lebih rendah apa turnovernya daripada Kajen sama SLIS ya? Yes. Oke, kasih. Pak Oli, Ya Bos. ukur risiko itu dari mana Pak? Ngukur resiko. Ini Pak resikonya. Low-nya. Kalau kita beli INDX di 260, kalaupun turun itu kan min 3%. Estimasi turunnya. Berarti resikonya berapa persen? Min 3%. Kalau belinya di 260. Beda halnya dengan Kajen. Kalau beli kalau Kajen itu min 7. Berarti resikonya bisa min 7% atau ARB. Lebih tinggi ya Pak? Lebih tinggi, betul. Oke, siap. Yang lain silakan dicek. Saham yang dimiliki silakan dicek.
Pak Oli, Oli. Yes. bagaimana tanda-tandanya kayak seperti unik itu dari baru pembukaan selang memang sempat naik tapi langsung turun, kemudian OPMS juga tanda-tanda itu saham akan ARB, Pak. Tandanya bisa dilihat dari sini, Bu. Low-nya kayak gini. Di hari Candle itu, ya. di candle bayangan, betul. Pak Oli, Yes. Pak, itu yang ada di high, low, terus close. Yang close itu berarti nanti kemungkinan dia akan close di angka plus 12 gitu ya, Pak? Kemungkinan iya. Oke, makasih, Pak. Pak Oli, pagi Yes. Pak Oli. Pagi. Kalau buat swing apa aja ya Pak Oli? Apanya, Pak? Sahamnya jangka panjang, ya 3 Ya. bulan lah. Ya. Saham apa aja yang rekomen? Oh, Bapak lihat di awal bulan kemarin, mulai dari awal bulan saya sudah kasih yang cocok buat 3 sampai 9 bulan berdasarkan spike-nya. Di mana ya? Di Ya. grup ada, Pak. Grup ya. Oke. Ya. Thank you, Pak. Kalau sekarang kalau boleh saya nyebut itu ada agro, silakan boleh. Agro boleh dibeli hari ini pun nggak apa-apa. Harganya masih belum naik signifikan. Tapi hari Apalagi ini merah, Pak. Agro, Pak. Buat swing, Pak. kalau buat swing merah bagus dong. Jadi kan lebih murah. Jadi buat Ya. swing itu hari ini beli, lalu jangan dilihat setiap hari. Ya, Kan selain, jangka 3 bulan kan? ya sip. Ya. Selain itu apa ada lagi nggak? Selain itu BPKP boleh. BBKP, BPKP. Ya, BBKP. BPKP. Yes. Oke, itu bagus. Apalagi Pak? Itu dulu Pak, di spike-nya nanti 2 ya? dilihat ya. Oke. Oke. 8 menit thank you, Pak. lagi kita trading bareng. Oke. Siap. Oke, untuk sesi sekarang saya akhiri ya. 5 menit saya harus persiapan ini, nyiapin apa ini template-nya. Oke, supaya Pak. nanti saat trading bareng bisa langsung standby. Baik, Oke, Pak. terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat nanti saat trading Oke, bareng bisa sampai kita ketemu lagi. terapkan dan kita bisa cuan bertubi-tubi semuanya. Terima kasih. Terima kasih, selamat Kasih. pagi. Terima kasih, Pak Oli.